Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Amin. Renungan kita pada hari ini dari Lukas 12 ayat 35 firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya tahu bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bila kehidupan kita itu bebas dari masalah. Tidak, saudaraku. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita itu bebas dari pergumulan hidup, bebas dari kesesakan, dan lain sebagainya. Justru Tuhan mengizinkan semua ini terjadi agar kehidupan rohani kita semakin bertumbuh dewasa. Amin. Semakin bergantung kepada Tuhan dan berpegang pada janji firman Tuhan, serta bertekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan, di mana kita akan ada bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar kita senantiasa berjaga-jaga serta senantiasa siap selalu. Bagaimana agar kehidupan rohani kita selalu siap? Yang pertama, kita tetap bekerja bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita melakukan untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Lukas 12 ayat 35. Pinggang berikat menunjukkan bahwa orang sedang bekerja. Jika kita tidak mau bekerja, saudara, jangan pernah kita berharap kita akan mendapatkan upah. Karena Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang tidak malas, saudaraku. Upah diberikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mau bekerja keras. Mengapa? Karena Kristus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Saudaraku, kalau Bapa kita sendiri bekerja, masakan kita tidak mau bekerja dan hanya berpangku tangan? Yang kedua, hidup kita menjadi terang dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata, dan pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat 35. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini sedang diliputi oleh kegelapan yang sangat pekat. Dan orang percaya dituntut untuk bisa menjadi pelita yang terus menyala di tengah-tengah kegelapan. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 14 dan 16. Namun sering terjadi sebaliknya, saudara. Ada banyak orang percaya yang hidupnya tidak menjadi terang, melainkan menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena mereka terbawa oleh arus dunia ini dan hidup dalam kegelapan. Padahal Tuhan telah memanggil kita, orang percaya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. 1 Petrus 2 ayat 5. Karena itu saudaraku, yang ketiga saudara, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Lukas 12 ayat 36. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Amin. Tanpa kita bergaul karib dengan Tuhan, mustahil kita dapat mendengar suara Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Oleh karena itu saudara, orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan pasti akan mengenal suara Tuhan. Amin. Seperti domba yang mengenal suara gembalanya, seperti murid yang senantiasa dengar-dengaran akan suara gurunya. Jadi ketika pintu itu diketuk, ia akan segera membuka.
Sebab ia tahu bahwa yang datang adalah Tuhan. Amin. Ketika Tuhan mengetuk hati kita, mari kita buka hati kita dan izinkan Yesus berkuasa, berdaulat dalam kehidupan kita. Biarkan Yesus yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Amin. Jangan pernah lelah, saudaraku. Jangan pernah letih dalam membangun hubungan di dalam Tuhan. Apapun keberadaan kita, saudara, tetaplah dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi, pelita kita terus menyala-nyala. Amin. Dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita, pelita kita tetap menyala-nyala. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dan anugerahmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu dalam hidup kami, dan hari ini kami boleh datang dalam hadiratmu yang kudus, membawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami untuk senantiasa ya Tuhan, pelita kami menyala ya Bapa, sehingga kami dapat menerangi kegelapan yang ada di sekitar kami ya Tuhan, yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Dan biarlah kami ya Tuhan, pinggang kami tetap ya Tuhan terikat ya Bapa, sehingga apapun yang terjadi kami tetap ya Tuhan fokus kepada panggilan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan, kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, dan Kau Tuhan yang memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan, mereka yang letih lesu dan berbeban berat, mereka Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Tuhan yang terus memimpin setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang memberkati keluarga, Kau Tuhan yang memberkati kesehatan, Kau Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan kami, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan bangsa kami, pemimpin bangsa kami ya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai terendah sekalipun. Tuhan yang berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka berdasarkan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.